Ethereum, platform terkemuka untuk aplikasi inovatif dan jaringan blockchain. Itulah yang tertulis jika kalian membuka website daripada blockchain Ethereum. Tapi sebelum itu, menurut kalian, apa yang terpikirkan oleh kalian jika mendengar kata Ethereum? Mungkin sebagian orang ada yang langsung menyebutkan NFT atau dApps, atau mungkin juga smart contract. Tidak salah karena itu semua merupakan bagian dari Ethereum. Teknologi blockchain berbasis smart contract atau kontrak pintar yang pada awalnya disadari potensinya oleh seorang remaja yang saat itu berusia 19 tahun, Vitalik Buterin. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas bagaimana awal mula kemunculan Ethereum, bagaimana dia diluncurkan, bagaimana peretasan DAO bisa terjadi, dan kenapa Ethereum melakukan hard fork. Kita juga akan membahas bagaimana perkembangan Ethereum untuk saat ini dan potensinya untuk masa depan. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kita akan membahas sekilas tentang kehidupan penemu sekaligus penciptanya, yaitu Vitalik Buterin. Vitalik Dmitrievich Buterin atau yang sering dipanggil sebagai Vitalik Buterin merupakan seorang anak yang lahir pada 31 Januari 1994 di kota Kolomna, Rusia. Dia lahir dari pasangan asal Rusia yang menetap di Kanada. Ibunya, bernama Natalia Amelin, adalah seorang ahli komputer asal Rusia, begitupun dengan ayahnya, bernama Dmitri Buterin, juga merupakan seorang ahli matematika dan komputer asal Rusia. Ayahnya sempat bekerja di Kanada dalam bidang teknologi informasi yang membuat Vitalik Buterin dan keluarganya pindah dan menetap di Kanada saat ia berusia sekitar 6 tahun. I first heard of Bitcoin back when I was in high school in March 2011, so I didn't even appreciate it fully at first. I saw this revolutionary cryptographic technology, but I was never really sure just how effective it would be in the real world. And it was at that time that the Bitcoin price first went up from about 13 to 100, and the community suddenly got much larger, and I realized that at that point, the Bitcoin is going to be much larger than I ever thought it would be, and I had a unique chance to participate, to have a much larger participation in the Bitcoin project. So I quit university, and I went traveling around the world into different Bitcoin communities and working on different Bitcoin projects. And through that, I worked on Colored Coins, Mastercoin, all of these sort of cryptocurrency 2.0 protocols. And I was extremely excited by the potential that these protocols bring. Vitalik Buterin pertama kali mengenal teknologi blockchain melalui ketertarikannya pada Bitcoin. Minatnya terhadap Bitcoin dimulai pada sekitar tahun 2011, ketika ia baru saja berusia 17 tahun. Pada waktu itu, Vitalik Buterin membaca artikel-artikel tentang teknologi ini dan mulai tertarik pada potensi Bitcoin sebagai mata uang digital yang terdesentralisasi. Ia kemudian menulis untuk Bitcoin Magazine pada tahun 2012, yang merupakan salah satu media terkemuka untuk berita dan analisis tentang Bitcoin. Melalui penulisannya di Bitcoin Magazine, Vitalik Buterin semakin mendalami teknologi blockchain dan potensinya untuk lebih dari sekedar mata uang digital. Ia menyadari bahwa meskipun Bitcoin sangat inovatif, platform tersebut terbatas dalam hal fungsionalitas dan fleksibilitas karena hanya berfokus pada transaksi keuangan. Vitalik Buterin menempuh pendidikan di University of Waterloo, Kanada. Ia masuk ke universitas tersebut untuk mempelajari ilmu komputer pada tahun 2012. Namun, pada tahun 2014, Vitalik memutuskan untuk menghentikan studinya di University of Waterloo dan fokus pada pengembangan Ethereum. Meskipun ia tidak menyelesaikan pendidikan formalnya, keputusannya untuk meninggalkan kuliah terbukti sangat signifikan, karena ia kemudian sukses mengembangkan Ethereum yang menjadi salah satu platform blockchain terbesar dan paling berpengaruh di dunia.
Pada tahun 2013, Vitalik Buterin yang pada saat itu berusia sekitar 19 tahun, menyadari bahwa meskipun Bitcoin sangat inovatif sebagai mata uang digital, tapi platform ini terbatas karena hanya bisa digunakan untuk transaksi peer-to-peer, tanpa kemampuan untuk menjalankan aplikasi yang lebih kompleks. Vitalik Buterin kemudian mengusulkan ide untuk membuat platform blockchain yang lebih fleksibel, yang tidak hanya bisa melakukan transaksi, tetapi juga dapat menjalankan kode atau kontrak pintar secara terdesentralisasi. Hingga pada akhirnya, pada akhir tahun 2013, Vitalik Buterin mengumumkan ide ini dalam sebuah white paper yang menjelaskan konsep Ethereum. White paper yang berjudul A Next Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform menjelaskan bagaimana Ethereum bisa menyediakan platform yang lebih fleksibel dibandingkan Bitcoin dengan kemampuan untuk membuat aplikasi dan kontrak pintar yang dapat dijalankan di atas blockchain Ethereum. Pada awalnya, Vitalik Buterin melakukan pengembangan platform Ethereum secara mandiri. Namun, beberapa programmer lainnya seperti Gavin Wood, George Lubin, serta yang lainnya mulai tertarik dan melihat potensi yang besar pada Ethereum. Hingga akhirnya, pada tahun 2014, Vitalik Buterin bersama dengan beberapa pengembang lainnya mulai mengembangkan Ethereum secara lebih serius. Mereka juga memulai kampanye penggalangan dana untuk membiayai pengembangan Ethereum yang akhirnya dilakukan melalui ICO atau Initial Coin Offering pada tahun 2014. Beberapa kelompok mulai dari investor, individu, anggota komunitas, pengembang, venture capital, dan investor institusional yang mulai melihat potensi dari Ethereum dan ingin bereksperimen di dalamnya, ikut serta dalam penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan lebih dari 18 juta US dollar yang pada saat itu merupakan jumlah yang sangat besar. Karena menunjukkan antusiasme terhadap proyek ini. Ethereum is a platform that is specifically designed for people to build these kinds of decentralized applications, or dApps for short. The Ethereum client, which we are calling the Ether browser, will include a built-in peer-to-peer network for sending messages, and a generalized blockchain with a built-in programming language, allowing people to use the blockchain for any kind of decentralized application that they want to create. Ethereum can be used to build financial applications that are fully trustworthy and transparent because they run on the blockchain. Online, cryptographically secure systems for managing your property and contracts. Social networking and messaging systems that allow users to maintain control of their own data. Systems for trading underutilized computational resources like CPU time and hard drive space. And eventually tools for online voting and distributed governance. And the most exciting applications of Ethereum are probably the ones that we have not even thought of. As with all new platforms for innovation, like the protocols that underlie the internet itself, it is not always easy to predict what they're going to be used for. Gmail, Facebook, Twitter, Instagram, and the modern internet as a whole are all a result of early developments in the World Wide Web and JavaScript, the programming language of the World Wide Web, from the 1990s. Similarly, by providing a universal programmable blockchain and packaging it up into a client that anyone can use, the Ethereum project hopes to do the same for finance, peer-to-peer commerce, distributed governance, and human collaboration as a whole. Now the question is, what will you build on top of Ethereum? Juli 2015, Ethereum akhirnya diluncurkan dengan nama Frontier, yang merupakan versi awal dari jaringan Ethereum. Seiring dengan peluncuran tersebut, Ethereum mulai membuka pintu bagi pengembang untuk membangun aplikasi dan kontrak pintar mereka di platform tersebut. Dengan kemampuan untuk menjalankan kode terdesentralisasi, Ethereum segera menarik perhatian para pengembang dan perusahaan yang ingin menciptakan aplikasi yang tidak terikat pada server pusat atau otoritas tunggal. Juni 2016, DAO atau Decentralized Autonomous Organization, proyek ambisius yang dibangun di atas platform Ethereum yang bertujuan untuk mengelola dana secara desentralisasi melalui smart contracts, berhasil diretas.
Tepatnya pada 17 Juni 2016, peretas berhasil mengeksploitasi celah keamanan dalam kode smart contract DAO, sehingga memungkinkan mereka untuk mencuri sekitar 3,6 juta Ethereum, yang saat itu bernilai sekitar 50 juta US dollar. Meskipun peretasan ini tidak dapat membatalkan transaksi yang sudah terjadi sebelumnya, komunitas Ethereum tetap segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan hard fork. Sebelum berbicara mengenai hard fork, menurut kalian, apa itu hard fork? Hard fork, secara bahasa, ya memang bisa diartikan sebagai garpu keras. Tapi dalam teknologi blockchain, hard fork merujuk pada perubahan atau pembaruan pada aturan protokol atau kode perangkat lunak yang tidak kompatibel dengan versi sebelumnya. Ketika sebuah hard fork terjadi, node atau komputer yang terhubung ke jaringan blockchain yang masih menjalankan perangkat lunak lama tidak akan bisa lagi mengikuti blok atau transaksi yang dibuat berdasarkan aturan baru. Akibatnya, jaringan tersebut terbelah menjadi dua versi yang berbeda, satu yang mengikuti aturan lama dan satu lagi yang mengikuti aturan baru. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemisahan jaringan dan menciptakan dua mata uang token yang berbeda. Itulah mengapa saat ini kita dapat melihat Ethereum klasik dan Ethereum biasa. Dan begitu juga dengan Bitcoin, Bitcoin Cash, dan Bitcoin. Ethereum sendiri berpisah dan terbentuklah dua versi yang berbeda yang kita kenal sekarang sebagai Ethereum dan Ethereum klasik. Di mana Ethereum klasik atau ETC sebenarnya adalah versi awal dari Ethereum yang kita kenal sekarang atau ETH. Pada awalnya, Ethereum adalah jaringan yang lebih sederhana dengan satu versi blockchain yang mencatatkan setiap transaksi tanpa ada perubahan signifikan terhadap konsensus atau intervensi dari luar. Ethereum klasik juga masih menggunakan konsensus proof of work seperti halnya Bitcoin walaupun sama-sama menggunakan algoritma Hash-Dash bukan SHA-256 yang digunakan oleh Bitcoin. Hard fork yang terjadi di blockchain Ethereum memiliki beberapa penyebab seperti yang pertama, memulihkan dana yang dicuri dan mengembalikannya kepada pemilik yang sah. Hal ini bisa dilakukan tapi dengan versi Ethereum yang baru dan bukan yang lama. Kalian juga harus tahu sebelumnya bahwa hard fork yang terjadi di Ethereum terjadi di blok pada ketinggian 1.920.000. Hal ini menyebabkan siapapun yang memiliki Ethereum saat itu di bawah blok 1.920.000 akan mendapatkan jumlah Ethereum yang sama, tapi dengan Ethereum hasil fork. Sebagai contoh, awalnya saya memiliki 10 Ethereum klasik, katakanlah 10 dari Ethereum klasik yang saya punya dicuri 5, maka saya memiliki sisa 5 Ethereum klasik. Tetapi karena terjadinya hard fork Ethereum, maka saya juga akan mendapatkan 5 Ethereum karena saya memiliki 5 Ethereum klasik sebelum hard fork. Jadi, Ethereum yang saya punya akan kembali menjadi 5 Ethereum klasik dan 5 Ethereum versi baru yang totalnya kembali 10. Yang kedua adalah menjaga integritas ekosistem Ethereum dan memastikan kepercayaan pengguna terhadap keamanan dan ketahanan platform. Setelah peristiwa The DAO hack, komunitas Ethereum merasa bahwa menjaga kepercayaan dalam ekosistem sangat penting untuk kelangsungan jangka panjang jaringan. Tanpa adanya intervensi, reputasi Ethereum sebagai platform yang aman dan dapat dipercaya dapat terganggu. Dengan melakukan hard fork, Ethereum bisa menunjukkan bahwa meskipun blockchain secara umum bersifat immutable atau tidak dapat diubah, namun dalam situasi tertentu, intervensi bisa saja dilakukan untuk melindungi kepentingan para pengguna dan ekosistem secara keseluruhan. Yang ketiga, memperkenalkan fleksibilitas dalam protokol Ethereum agar dapat menangani masalah besar dan melindungi kepentingan komunitas. Hard fork Ethereum juga mencerminkan fleksibilitas protokol Ethereum dalam hal tata kelola dan kemampuan untuk mengambil keputusan kolektif dalam komunitas. Hal ini berbeda dengan Bitcoin yang lebih konservatif dalam hal perubahan atau yang bisa dikatakan sebagai lebih mengutamakan prinsip immutability. Ethereum menunjukkan bahwa dalam situasi yang mengancam integritas ekosistem, perubahan besar pada blockchain dapat dilakukan melalui konsensus komunitas. Hal ini memungkinkan Ethereum untuk beradaptasi dengan tantangan dan masalah yang muncul dalam perjalanan perkembangan teknologi blockchain.
Yang keempat adalah mengatasi perbedaan filosofi dalam komunitas tentang intervensi dan prinsip immutability blockchain yang menghasilkan dua jaringan terpisah, yaitu Ethereum atau ETH dan Ethereum Classic atau ETC. Mereka muncul karena perbedaan filosofi mengenai intervensi terhadap blockchain. Di satu sisi, mereka ada yang mendukung hard fork sebagai cara untuk memulihkan dana yang dicuri dan menjaga keberlanjutan ekosistem, sedangkan di sisi yang lain, mempertahankan prinsip dasar bahwa blockchain harus bersifat tidak dapat diubah atau immutable, meskipun berarti dana yang dicuri tetap ada di tangan peretas. And go to a new chain. That's why it's called a fork. Okay? So what happened with the Ethereum fork was the longest chain through consensus, through the miners voting, through the users voting, through everybody coming together. They said to get our $50 million back from the DAO and to save all the Ethereum tokens, we have to stop supporting this long chain. So they forked it. However, a small subset of people, they didn't want to fork. And so they created their own. They stayed on the Ethereum Classic. That's why you have two different names. You have the Ethereum Classic, which is like, I say 10% or something like that was the people who said, I don't want to fork. I want to continue with the longest chain. So if we're looking at this, so I made this quick drawing for you. So the blockchain, the longest chain is always the one with the highest authority, the one that's validating everything, the one that people look for trust. So if we're looking at the longest chain, that was Ethereum before the DAO. So the DAO, you had $150 million raised, then you had $50 million that was hacked. And so for them to get the money back, they got through the consensus. They're like, all right, we got to stop this chain and start a new chain. So they did start a new chain and got the money back. However, a small subset of people, they said, screw that. I'm going to start my own. So they started their own chain, which was the original Ethereum chain called Ethereum Classic.